Sore semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, selamat sore semuanya teman-teman. Sebelum kita mulai, ya kan, gimana kabarnya? Masih sehat? Masih sehat ya, oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Sorry tadi itu saya karena ada apa namanya periksa. Saya kan biasanya sampai sore ya, ternyata cuma sampai siang doang. Jadi sesi satu nanti kita ganti di akhir gitu ya, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Nah, apa namanya? Untuk hari ini teman-teman ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Dikumpulkannya besok pagi. Udah pada lihat belum tugasnya apa? Wah, Kak. Udah gitu ya, tugasnya lebih gampang daripada kemarin. Ya kan, ada 10, terus ya itulah ada 10 hitungan semua. Berupa kependudukan sama kartografi. Nah, sebelum kita lanjutkan, hari ini kita akan apa namanya membahas materi lanjutan geografi sosial. Terakhir kalau nggak salah kemarin kita belajar tentang pertanian ya, kalau nggak salah. Terakhir. Ya kan, terakhir kemarin belajar pertanian, kita hari ini akan melanjutkan untuk belajar materi yang lain. Kalau putus-putus bilang aja ya, soalnya ini internetnya lumayan jelek, jadi kalau putus-putus bilang aja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kependudukan. Ini belum saya share screen, sebentar. Oke, kita akan belajar kependudukan. Share screen. Nah, hari ini kita akan belajar kependudukan, kemudian ada pembangunan dan perkotaan. Nah, kita akan belajar 3 hal ini. Kependudukan, pembangunan, dan perkotaan. Dan besok kita akan belajar 3 lagi. Ada ekonomi, ada industri, pariwisata, dan kartografi. Kita hari ini belajar 3 dulu. Oke, sebelum dimulai, suara saya cek aman? Aman, Kak? Aman. Oke, kalau aman kita lanjut kembali ya. Nah, yang pertama kita mau belajar yang namanya kependudukan. Nah, saat kita belajar kependudukan, itu sebenarnya cuma belajar 3 doang. Yang satu pengetahuan umum, kedua hitungan, dan yang ketiga teori. Jadi kita cuma belajar 3 hal doang ini. Oke, teori, hitungan, dan pengetahuan umum. Nah, untuk kependudukan sendiri, ya kan, itu teorinya atau materinya cukup sedikit, jadi tidak sebanyak yang lain, tidak sebanyak geografi sosial yang lain. Itu adalah kependudukan. Nah, kita langsung masuk aja ke bagian yang apa namanya? Teori. Kita langsung masuk ke bagian yang teori. Nah, saat kita belajar geografi kependudukan, kita yang pertama kali amati adalah konsep dasarnya dulu. Jadi konsep dasar kependudukan itu sebenarnya kita cuma belajar 3 hal. Yang pertama adalah belajar tentang kelahiran, yang kedua belajar tentang kematian. Serta yang terakhir adalah belajar tentang migrasi atau perpindahan. Jadi sebenarnya ya kan, kita cuma belajar 3 hal doang. Lahir, mati, sama perpindahan. Nah, kemudian di situ ada istilah namanya pertumbuhan penduduk alami, sama terdapat istilah yang dinamakan pertumbuhan penduduk total. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di rumusnya doang. Kalau pertumbuhan penduduk alami itu cuma lahir dikurangin mati, kalau pertumbuhan penduduk total itu adalah lahir dikurangin mati, ditambah imigrasi, dikurangi emigrasi. Jadi udah ada unsur-unsur migrasinya. Itu perbedaannya. Nah, ini gampang ya, pertumbuhan penduduk itu ada yang alami, ada yang total. Nah, ini simpel aja, tapi intinya kita cuma belajar 3. Lahir, mati, sama perpindahan. Nah, kemudian
kita akan masuk ke teori-teori kependudukan yang terkenal atau yang sering keluar. Oke. Yang pertama itu adalah teori kependudukannya Malthus. Nah, ini teori yang sering banget keluar. Nah, jadi gini. Yang pertama adalah teorinya Malthus. Teorinya Malthus itu gimana sih? Nah, jadi teorinya Malthus itu seperti ini. Pak Malthus itu menyatakan bahwa ada kekhawatiran, ada ketakutan yang besar ketika suatu penduduk itu tidak ditanggulangi atau tidak ditekan, itu kemudian akan terjadi yang namanya Malthus point atau chaos point. Nah, chaos point itu apa? Chaos point itu adalah kondisi di mana kebutuhan makanan itu melebihi dari pasokan makanan yang tersedia. Atau intinya kalau populasinya terlalu banyak, itu kebutuhan makanannya akan lebih banyak daripada yang ketersediaannya. Nah, dari situ Pak Malthus itu menyatakan seperti ini. Pertumbuhan pertumbuhan penduduk itu geometrik, sementara pertumbuhan makanan itu bersifat aritmatik. Atau jika digambar seperti ini. Malthus teori. Nah, ini kayak gini. Nanti ada point of crisis atau nama yang lain adalah Malthusian catastrophe, sama aja. Nih, pertumbuhan makanan atau sumber daya itu aritmatik itu stabil gini, tapi pertumbuhan penduduk itu bisa eksponensial seperti ini. Nah, dari situ Pak Malthus itu menyatakan solusi. Nah, jadi solusinya gimana Pak Malthus biar ketakutan itu tidak terjadi? Nah, solusinya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah mengurangi kelahiran atau preventive check. Preventif itu mengurangi kelahiran. Dan yang kedua adalah positive check, memperbanyak kematian. Nah, ketika kelahirannya dikurangi atau kematiannya diperbanyak, maka hal ini tidak atau dapat dihindarkan. Gitu. Jadi hal ini dapat dihindarkan ketika kematian ditambah atau kelahiran dikurangi. Nah, ini coba lihat teman-teman. Sebentar. Kalau ada yang mau tanya, langsung tanya aja. Dipersilakan. Mana ya? Nah, ini. Ini silakan teman-teman diamati dulu. Ini adalah usaha pembatasan penduduk menurut si Malthus. Ya kan? Nah, di situ intinya ada dua. Yang satu preventif. Oke. Yang kedua adalah positif. Yang positif dan negatif itu juga dibagi menjadi dua lagi. Ya kan? Ada yang positif itu ada yang vice and misery, yang preventif ada moral restraint dan vice. Intinya vice itu dengan lebih ke kekejaman. Nah, kayak gitu. Lebih ke kekejaman. Oke. Nah, yang preventif itu ada moral restraint. Moral restraint itu bahasa Indonesianya adalah pengekangan moral. Ya kan? Jadi moralnya itu ditahan dulu atau dibuat tidak ada nafsu untuk berhubungan seksual. Sehingga kalau tidak ada nafsu untuk berhubungan seksual, itu maka tidak akan ada anak. Ya kan? Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah penundaan masa kawin. Contohnya dengan adanya undang-undang ya kan yang gimana yang dia itu mengatur batas minimal cowok atau cewek itu boleh nikah umur berapa. Nah, gitu. Kalau boleh nikahnya umurnya dinaikkan, ya kan contohnya gini. Boleh nikah kan ada kan undang-undang kalau cewek 19 tahun kayak gitu. Kalau cowok 21 tahun. Nah, kenapa diatur itu agar dapat dikendalikan? Karena zaman dahulu itu biasanya lulus SD, lulus SMP udah pada nikah. Dan ini dikendalikan.
Nah, gitu ya. Kalau pengekangan nafsu seksual, contohnya gimana? Contohnya gini, apa namanya? Itu sekolah yang tinggi, ya kan? Contohnya kalau dengan sekolah yang tinggi sampai S3, itu kan kemungkinan memiliki anaknya lebih sedikit daripada kalau tidak sekolah sampai tinggi, cuma sampai SD, ya gitu kan. Itu namanya adalah pengekangan moral, gitu kan. Nah, saya mau fokus dulu S3, jadi nggak bisa nikah. Nah, kayak gitu. Itu ceritanya. Kemudian ada yang vice atau kekejaman. Kalau kekejaman ya jelas ya, dia menahan kelahiran ya kan dengan aborsi, kemudian dengan homoseksual, kemudian ada promiskuiti itu pergaulan bebas, kalau adulteran itu berzina dan penggunaan kontrasepsi. Ya kan? Nah, gitu. Jadi dengan adanya aborsi, homoseksual atau perzinaan dan pergaulan bebas atau penggunaan alat kontrasepsi itu diharapkan angka kelahiran juga bisa turun seperti itu. Ya. Nah, contoh kalau teman-teman lihat di negara-negara barat itu kan pergaulannya bebas tapi angka kelahirannya tetap rendah karena diberikan namanya edukasi seksual dan lain-lain. Seperti itu. Itu yang preventif. Kalau yang positif itu adalah memperbanyak kematian. Kalau vice itu dengan pembunuhan kejam. Yang dibunuh adalah kelompok masyarakat yang tidak produktif seperti anak-anak, orang tua, atau cacat. Kalau misery itu membuat suatu keadaan di mana orang dapat meninggal. Contohnya ada epidemi, bencana, peperangan, dan kekurangan pangan. Silahkan bicara dulu 2 menit untuk yang teorinya Malthus ini. Silahkan ya, sambil ditunggu pertanyaannya. Monggo. Ditulis dulu ya. 3 menit lah, 3 menit. Monggo. Adulteran itu zina, promiskuiti itu pergaulan bebas. Apalagi diam dia. Nafsu seksual ya. Wewe cuy dia cuy. Kalau tak ambil jadi. Wewe cuy dia cuy. Wewe cuy. Wewe cuy dia anjir. Ini aja kok. Nah, wewe mana dari aku? Enggak ya aku Wewe tadi. cuy dia cuy. Udah lama anjing. Mana yang kusuk? Kan tahun berapa anjing? Iya, tersapu. Wewe cuy dia anjir. Enggak yang aku tadi mana yang dibalas? Enggak. Halo. Wewe cuy di voice aja tersapu. Sama AKM. Oke, bang gue bikin bom grand sama mulai. Ada tadi berapa nih? Hah? 799. Ada. OTW 4 anjing. Gitu ya. OTW Gitu ya analoginya. Halo, oke, udah 3 menit ya. Nah, kira-kira nih saya mau tanya nih Mas Rizky Noval. Dari bawah dulu kayak biasa. Indonesia kira-kira pakai teorinya Malthus ini enggak, Mas? Pakai kayaknya. Iya, betul. Jadi sebagian dipakai, sebagian tidak gitu kan. Tidak. Jadi diambil yang cocok dengan kondisi
budaya. Nah, kira-kira yang dipakai kira-kira yang mana aja, Mas, kalau Indonesia? Yang presentif bagian pais sama monitoring sih. Oke, betul ya. Contohnya penggunaan alat kontrasepsi, Kontrasepsi. oh, ya, kayak gitu. Kemudian ada yang penundaan usia kawin juga kan, atau juga pengekangan nafsu seksual, gitu kan. Contohnya kan kalau di agama sebelum menikah belum boleh berhubungan, nah kayak gitu. Jadi Pak Malthus itu memberikan sebanyak mungkin solusi. Nah, terserah negara itu pakai mau yang mana silahkan. Gitu, betul sekali. Jadi yang sesuai dengan kondisi di sini digunakan. Oke, paham sampai sini? Paham. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang lain. Malthus udah gampang kalau Malthus loh. Yang biasanya selain Malthus itu ada yang namanya Marxis dan Bosserup. Satu lagi ini lupa, ada Bosserup. Nah, ada Marxis dan Bosserup. Kalau Marxis itu dia sepertinya kayak berlawanan dengan Malthus. Kalau Malthus kan semakin banyak penduduk itu bisa berbahaya karena bisa kekurangan jumlah makanan. Kalau yang Marxis itu berbeda lagi. Kalau Marxis itu intinya adalah semakin banyak penduduk, maka pekerjanya semakin banyak. Ya kan, pekerjanya semakin banyak. Kemudian karena pekerjanya semakin banyak, maka produksi makanannya pun juga semakin tinggi. Gitu, teman-teman, itu Marxis. Jadi semakin banyak penduduk, malah makannya semakin banyak. Karena semakin banyak bekerja. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Oke. Bosserup. Kalau Bosserup itu gimana, Mas? Saya ditanya, Mas. Aku tahunya Bosserup itu yang dia itu tentang Malthus karena dia itu lebih percaya karena kayak teorinya Malthus itu kan nggak masukin teknologi sama pengetahuan. Kalau Bosserup itu dia teorinya itu udah kayak ngikutin tren sekarang bahwa kayak kekurangan bahan pangan itu bisa diatasi dengan menggunakan kemajuan pengetahuan dan teknologinya sekarang itu. Oke, 100 ya. Betul sekali jawabnya gitu. Jadi kalau si Bosserup itu intinya dia adalah ke teknologi. Jadi Pak Malthus itu kan mencetuskan teori zaman dahulu banget ya. Ya kan? Nah, kemudian Bosserup itu menyatakan bahwa ternyata Pak Malthus itu lupa satu hal, yaitu teknologi. Ternyata teknologi itu bisa membuat kayak kemarin waktu revolusi hijau. Masih ingat ya? Ketika revolusi hijau atau revolusi di mana suatu makanan itu bisa naik dengan tinggi karena adanya mekanisasi atau karena mesin-mesin dan penemuan yang baru, itu membuat makanan yang dulunya itu dikhawatirkan langka, tapi justru sekarang makanan itu berlimpah. Nah, jadi Bosserup itu seperti itu. Nah, itu namanya Bosserup, betul sekali. Jadi adanya teknologi dapat meningkatkan cadangan sumber daya. Bukan cadangan sih, produksi. Kalau cadangannya sama, ya kan? Tapi produksinya bisa ditingkatkan. Nah, kemudian ada juga yang teori-teori yang terbaru atau kontemporer, ada John Stuart Mill, Arsène Dumont, Émile Durkheim, ada Thomas Doubleday. Itu adalah teori-teori kontemporer yang menekankan lebih ke sifat sosiologis dari manusia. Kita mungkin ke John Stuart Mill dulu aja. Oke, kita ke John Stuart Mill. Teman-teman, kata kuncinya ini. Ini saya kasih linknya ya. Bentar. Teori kependudukan kontemporer. Ini udah diringkas di sini loh. Nah, ini udah diringkas, saya kasih linknya di PowerPoint. Teori kontemporer. Jadi kalau teman-teman mau belajar enak tinggal klik ini. Nah, di sini teman-teman ada yang namanya John Stuart Mill. Intinya ini,
intinya adalah semakin tinggi produktivitas seseorang, itu dia akan cenderung untuk memiliki keluarga yang kecil. Jadi intinya semakin tinggi produktivitas. Jadi kalau orangnya itu produktif, banyak kerjaan, banyak acara, ya kan, kayak orang-orang penting, itu artis, kemudian pengusaha atau pekerja yang udah produktivitasnya tinggi, itu pasti mereka ingin memiliki keluarga yang lebih kecil, seperti itu. Kenapa? Karena ini. Di situ karena keluarga justru dianggap sebagai beban. Ya kan? Contoh kalau orang produktivitasnya tinggi, itu kemudian ada anak harus cuti. Ya kan? Harus cuti melahirkan, kemudian ada cuti setelah melahirkan, belum lagi nanti kalau rewel dan lain-lain. Jadi gitu, intinya semakin tinggi produktivitas seseorang, maka dia lebih ingin memiliki keluarga yang lebih kecil. Kan sekarang banyak nggak dari teman-teman Mas atau teman-teman Mbak yang kalau ditanya pengen nikah kapan, mesti ngomongnya gini, pokoknya kalau udah punya rumah, ya kan, punya kendaraan, atau kalau udah lulus S2. Banyak ya kayak gitu sekarang ditanya. Banyak, Mas. Ya. Coba kalau Mas dan Mbak itu tanya teman-teman, bukan teman-teman sih, tanya ke kakek nenek atau orang tua yang zaman dahulu itu biasanya lulus SMA itu udah sesuatu yang wah zaman dahulu. Mungkin lulus SD udah pada nikah, ya kan? Nikah 15 tahun kayak gitu. Itu namanya udah perbedaan zaman. Sekarang itu produktivitasnya lebih tinggi, ada tuntutan untuk ini itu sehingga waktu atau tidak terpikirkan waktu untuk mengurus hal-hal yang semacam itu. Jadi justru dianggap sebagai beban. Kalau nggak percaya sekarang gini, Mas Rizky pingin nikah umur berapa, Mas? Nggak tahu, Mas, sama standarnya tadi sama kayak yang Mas bilang dulu. Oke, standarnya kayak gitu ya. Atau pingin punya anak berapa? Kira-kira, wes. Gambaran. 2 atau 3. 2 atau 3. Salahnya cowok kan. Halo Mbak Dinda, pingin nikah umur berapa, Mbak? Aku sih minimal udah S2. Nah, ya kan sekarang pasti gitu. Enggak kayak dulu kalau OSN-nya tahun 1960 pasti udah pada nikah tuh anak-anak OSN. Beda ya. Beda. Anaknya minimal 5 dulu kan, minimal 4, 5. Oke, betul sekali. Jadi ini adalah John Stuart Mill. Kemudian ada juga namanya Arsène Dumont, itu teorinya adalah ini. Kapilaritas sosial. Nah, di dalam teori kapilaritas sosial ini hampir sama tapi beda. Kalau kapilaritas sosial itu dia intinya adalah orang-orang itu hakikatnya ingin untuk terus menaikkan status sosialnya. Contohnya kalau teman-teman lihat pasti orang tua pinginnya anaknya lebih sukses, anaknya pingin anaknya lagi lebih sukses. Itu namanya teori kapilaritas sosial. Intinya dia itu atau seseorang itu pasti ingin menduduki yang tertinggi. Itu udah namanya kodrat manusia ya, ingin berkompetisi. Ya mungkin ada yang menerima apa adanya, tapi kan itu jarang. Kebanyakan itu punya terus jenjangnya itu naik. Kalau usaha makin besar, kalau bekerja kantoran makin naik pangkatnya kayak gitu. Nah, dalam proses untuk meraih jenjang yang lebih tinggi itu, ternyata harus ada yang dikorbankan, yaitu tadi kembali lagi keluarga menjadi lebih kecil, ya kan? Nah gitu. Karena apa? Karena untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, maka perlu tadi produktivitas yang tinggi, sehingga keluarga juga kemudian lagi-lagi dianggap sebagai beban, ya kan? Seperti itu. Nah contohnya sekarang kalau teman-teman lihat ya tadi pinginnya S2 dulu baru nikah, kan berarti untuk mengejar standar hidup yang lebih tinggi atau mungkin kalau punya pekerjaan dulu kayak gitu karena zaman udah berubah sekarang kalau lulus SMP nikah mau dikasih makan apa ya kan masak batu nggak mungkin kecuali kalau udah emang dari kecil punya usaha sendiri itu bisa tapi kalau rata-rata itu kan nikah ya minimal lulus SMA itu sekarang kalau zaman dulu beda dulu tuh 12 tahun udah pada nikah. Kalau nggak percaya tanya aja ke kakek nenek, gitu ya. Nah, lanjut. Ini Arsène Dumont, kapilaritas sosial. Kalau Emile Durkheim, ya kan,
itu adalah ini ada kompetisi di mana ya? Bentar. Nah ini. Bentar, kompetisi mana nih? Nah ini. Ini kan? Nih. Semakin banyak penduduk, kalau ini teorinya Emil Durkheim ya, semakin banyak penduduk maka kompetisi semakin tinggi. Ya jelas ya, semakin banyak penduduk maka ada kompetisi, entah itu kompetisi untuk membuka usaha, mencari pekerjaan, dan lain-lain. Itu namanya kompetisi yang semakin tinggi. Contoh, kalau teman-teman tahu, di zaman tahun 80-90 itu lulus SMA, zaman tahun 80 hingga 90 awal. Lulus SMA itu udah bisa jadi PNS. Langsung auto jadi PNS. Karena dulu SMA itu wah gitu. Tapi sekarang lulus SMA tidak bakal jadi PNS. Karena apa? Kompetisinya semakin meningkat. Ketika kompetisinya semakin meningkat, maka standar pun ikut meningkat. Ketika standar ikut meningkat, maka orang-orang pun harus mengejar dulu yang namanya ini, pendidikan dan keterampilan. Sekolah yang tinggi dulu, atau kalau usaha, juga membuka usaha, dasarnya diperbaiki dulu, seperti itu. Nah, ya kan, karena persaingan makin meningkat. Nah, untuk menghadapi persaingan tadi, lagi-lagi ada anggapan bahwa memiliki anak yang terlalu banyak itu adalah beban. Seperti itu. Paham nggak sampai sini kira-kira teorinya Durkheim, Stuart Mill, sama Arsène Dumont? Paham. Gitu ya. Gampang nggak? Kalau ini gampang. Kemudian ada Thomas dan Doubleday. Itu intinya ke produktivitas. Ini. Bentar. Nah ini. Mau dipakai sama dia. Lagi. Nggak ada sih, masih awal. Kalau yang Thomas dan Doubleday itu intinya adalah semakin padat, ya kan? Semakin padat suatu lokasi itu pasti akan memengaruhi daya reproduksi. Semakin padat maka semakin turun tingkat reproduksinya. Keinginan untuk punya anak itu menurun, tapi semakin rendah semakin tinggi. Ya contohnya desa sama kota. Ya kan? Kalau di kota itu keinginan punya anak dikit karena memang ada kondisi yang melatar belakangi. Sementara di desa di mana udah tidak padat, ya kan? Di desa itu tidak padat sehingga kepingin punya anak itu besar. Karena apa? Ada kondisi yang melatar belakangi. Kalau di desa itu kan cenderung lahan masih banyak, ya kan? Harga biaya hidup dan kompetisi masih cenderung rendah. Sehingga punya anak itu bukan masalah. Sementara kalau di kota beda lagi. Oke. Nah, coba sekarang Mas dan Mbak hitung. Jadi kalau di pembinaannya di Jogja itu ada tradisi gini. Coba Mas dan Mbak hitung biaya pendidikan dari TK sampai SMA plus makan, plus minum, plus uang saku, plus transportasi, plus biaya yang lain kayak baju, kesehatan. Itu rata-rata kalau dihitung itu satu orang itu bisa mencapai yang 1M dari TK sampai kuliah, ya kan? Itu bisa mencapai ratusan. Nah, itu tinggal dikalikan berapa anaknya. Nah, gitu. Jadi, kalau diuangkan itu satu anak menyerap berapa dana. Nah, itu ceritanya. Ya kan? Coba dihitung seberapa banyak dana. Nah, makanya ikut OSN itu juga salah satu cara bagaimana kita mengurangi beban dalam suatu keluarga. Karena kalau di OSN sendiri, nanti kalau dapat medali, amin ya, itu gunanya banyak banget. Cari kuliah gampang, kemudian beasiswa di kuliah juga gampang, seperti itu. Mungkin kalau teman-teman lihat ada yang banyak sekali meme itu ya. Kalian tahu kan kayak sit-post ituan meme. Nah, itu kan bilang kayak dapat medali susah cari kuliah. Itu sebenarnya tergantung orangnya sih. Karena kalau udah ikut OSN dan dapat medali, itu saya rasa tidak susah juga cari kuliah. Yang teman-teman saya loh, yang saya kenal semuanya dapat kuliah dengan sangat gampang. Apalagi di sini bagi teman-teman IPA yang masih bimbang, ini sekedar saran aja. Saya juga IPA karena dulu yang masih bimbang milih kuliah atau OSN, itu sebenarnya kenapa nggak milih dua-duanya? Karena saya dulu gara-gara ikut OSN geografi, justru nilai IPA saya malah
lebih bagus. Karena saya dulu kemarin udah bilang kan di awal-awal, kelas 1 itu udah mempelajari IPA kelas 2 dan kelas 3, udah saya pelajari yang bagian-bagian OSN. Jadi malah dengan belajar OSN Geo itu, belajar IPA-nya lebih bagus gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa dipikir-pikir lagi ikut OSN, untungnya apa? Banyak banget. Selain jalan-jalan, ya kan. Saya dulu motivasi pertama awalnya itu cuma jalan-jalan. Terus kemudian berubah motivasinya buat kuliah, gitu sih. Nah, oke. Kemarin gimana nih rasanya OSN, Mas? Jalan-jalan kemana aja, Mas? Mas Rizky Naufal. Iya Mas, Jalan-jalan kemana aja kemarin? cuma kedua tempat sih, ke danau sama apa ya satu lagi, benteng apa gitu Oh. namanya. Gimana? Ya asik kan, Mas, gratis, jauh-jauh ya nggak? Iya sih, ya juga. Sekarang nggak bisa. Ya sekarang nggak bisa, nggak apa-apa. Jadi nggak usah itu ya, sedih ya, karena emang corona. Jadi saya sendiri, aku mau curhat juga sih. Saya kan ikut kuliah juga masih ikut lomba ya, ada PKM. PKM itu kayak OSN-nya kuliah gitu, tapi bidangnya beda-beda. Ada yang gagasan tertulis, ada pengabdian masyarakat. Nah itu saya juga, alhamdulillah dua-duanya lolos ke nasional, tapi ya gitulah, ngenes online. Tapi nggak apa-apa, di enjoy aja, karena yang penting itu sih, apa namanya, sertifnya itu guna banget besok. Tapi nggak usah sedih ya. Kan kalian malah itu kan, besok pelatnasnya kemungkinan besar offline, iya nggak sih? Iya harusnya. Gitu. Nah, lanjut lagi. Kemudian kita lanjut ke bagian yang lain. Ini teori kontemporer. Nah, oke, terima kasih, Mas. Jawabannya, Mas Rizky Naufal. Sekarang kita tadi ke teori kependudukan, ini udah. Sekarang ke teori yang sering kali keluar, itu adalah teori transisi kependudukan. Nah, teori transisi kependudukan, wah, halo Mas Abila, udah join ini Mas Abila. Halo Mas. Oke, siap. Udah join ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori transisi kependudukan. Jadi transisi kependudukan itu secara umum itu ada 3. Yang pertama adalah transisi demografi, yang kedua adalah transisi epidemiologi atau transisi penyakit, dan yang terakhir adalah transisi nutrisi. Yang paling sering keluar itu adalah transisi demografi. Itu pasti kalian pernah lihat atau minimal pernah dengar teori transisi demografi. Ya kan? Nanti pertanyaannya bervariasi. Bisa contoh negaranya, bisa ciri-cirinya, bisa latar belakangnya, atau bisa juga contoh piramida penduduknya. Nah, nanti biasanya yang paling sering ditanyakan kalau OSK itu adalah hubungan antara transisi demografi dengan piramida penduduk. Ayo coba ini tebak-tebakan nih, piramida penduduk jenisnya ada berapa? Secara umum. Piramida penduduk? 3, Mas. 3, betul. Apa? Stasioner. Mm-hmm. Terus Stasioner, betul. Apa lagi? Yang lain juga boleh menjawab loh, membantu Mas. Ekspansif, stasioner, konstriktif. Oke, ekspansif, stasioner, sama konstriktif. Oke, untung tadi jawabnya konstriktif. Kalau jawabnya konstruktif, saya mau komen banyak tadi. Jenis piramida penduduk. Kalau teman-teman lihat di buku-buku SMA, itu kan biasanya ada namanya ekspansif, stasioner, sama konstruktif ya. Yang betul bukan konstruktif. Yang betul adalah konstriktif, pakai I. Kalau jawabnya pakai U, salah. Nah, konstriktif. Karena di dalam bahasa Inggrisnya sendiri, tulisannya konstriktif. Konstriktif itu beda arti. Artinya beda jauh dengan konstriktif. Konstrik itu artinya semakin ke bawah, semakin menyempit. Kalau konstruktif itu adalah konstruksi bangunan atau konstruksi penyusun. Beda ya. Yang betul adalah konstriktif. Kalau ekspansif itu semakin ke bawah, semakin banyak. Kalau stasioner itu sama, seimbang. Kalau konstriktif itu penduduk usia mudanya justru relatif lebih sedikit. Oke, untung tadi jawabnya konstriktif. Tadi siapa yang bilang konstriktif tadi? Siapa tadi yang jawab? Saya, Mas. Oke, Mas Gamal. Oke, menyelamatkan dari ceramah ya, Mas.
menyelamatkan dari ceramah ini, jenis-jenis ini. Nah, lanjut kemudian kita ke teori transisi demografi. Nah, ini ada 3 transisi. Yang pertama demografi, gambarnya kalau di internet cari ini aja. Nih. Nah, ini gambar yang sering saya pakai karena enak sekali. Udah lengkap banget. Teman-teman kok ngerjain pakai ini, wah udah nilainya full optimal. Bentar. Oke. Kalau ngerjain disuruh buat transisi demografi. Nah, oke, ini namanya adalah transisi demografi. Intinya transisi demografi itu adalah ini ya, perubahan dari kelahiran dan kematian yang tinggi, oke, kelahiran dan kematian yang tinggi menjadi kelahiran dan kematian yang rendah. Itu inti dari transisi demografi. Nah, kemudian itu tadi intinya. Nah, kemudian yang harus teman-teman perhatikan apa? Satu yang harus teman-teman perhatikan. Saya tulis saja. Karena kalau tidak ada ini, tidak memperhatikan ini, kemungkinan poinnya tidak sempurna. Perhatikan. Yang pertama satu adalah angka lahir, yang kedua angka mati, kemudian pertumbuhan. Dan yang terakhir, bukan terakhir sih, adalah jumlah populasi, kemudian penyebab, kemudian ini penyebab atau faktor. Nah, ini doang sih. Sama nama tahap. Yang pertama adalah nama tahapan. Ya, nama tahapan. Nah, saat kita berbicara tentang nama tahapan, itu tahapannya itu sebenarnya awalnya cuma 4. Jadi yang membuat teori ini awalnya cuma 4. Ya kan? Makanya di buku-buku ada yang 4, ada yang 5. Karena emang awalnya 4. Tapi kenapa ada yang 5? Karena ternyata seiring berjalannya waktu, ada beberapa negara yang justru kelahirannya itu sangat rendah. Karena kelahirannya sangat rendah, itu bahkan kematiannya menjadi lebih tinggi. Kayak gitu. Nah, jadi tahap pertama itu disebut juga sebagai tahap high stationary. High stationary. High itu tinggi, stationary itu stabil, atau dalam bahasa Indonesia stabil tinggi. Kenapa disebut sebagai stabil tinggi? Kalau teman-teman lihat, itu dia kematian yang hitam sama kelahiran yang biru itu sama-sama tinggi. Nah, kenapa dia disebut stationary atau stabil? Karena ketika kelahirannya tinggi, sementara kematiannya juga tinggi, itu maka total populasi akan rendah, ya kan? Yang lahir banyak, yang mati banyak. Jadi populasinya tetap rendah. Dan pertumbuhannya juga sangat sedikit. Kalau teman-teman lihat, coba lihat. Pertumbuhannya sedikit dan populasinya rendah. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Jadi kalau kita berbicara tentang tahapan 1 merupakan tahapan yang terjadi sebelum adanya revolusi industri. Tahapan 1 terjadi sebelum adanya revolusi industri. Sebelum ada revolusi industri, ingat ya kemarin, sebelum adanya revolusi industri itu masih agraris. Belum ada pabrik-pabrik yang besar. Biasanya masih dikerjakan secara rumahan. Belum ada pabrik, semuanya masih agraris. Kota itu hampir tidak ada. Oke, sebelum revolusi industri, semuanya masih desa. Atau desa itu 99%. Oke ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah berpikirnya menggunakan cara pikir agraris. Menggunakan cara berpikir agraris yaitu apa? Banyak anak, banyak rezeki. Jadi kalau teman-teman pernah dengar banyak anak, banyak rezeki, itu adalah cara berpikir agraris. Oke, kenapa? Ya jelas, zaman dahulu itu lahan masih luas, penduduk masih dikit, sehingga semakin punya anak yang banyak, itu maka anaknya bisa membantu keluarga untuk
mengurus pertanian. Itu alasan pertama, kenapa jumlah kelahirannya banyak. Kemudian, kalau ditanya, kenapa matinya banyak? Teman-teman coba perhatikan bahwa sebelum revolusi industri, ya kan? Coba Mas Habil, kira-kira zaman sebelum revolusi industri, orang kena campak, kena cacar, itu bisa mati nggak Mas, zaman dahulu? Enggak sih kayaknya, Mas. Nah, enggak apa ya. Jadi dulu sebelum ditemukan sebelum ditemukan vaksin kayak campak, ya kan, dan lain-lain, itu orang kena campak itu bisa mati. Orang kena penyakit apa dikit mati. Orang kena kayak jamur kulit itu bisa mati. Karena obat dulu masih sangat beda dengan sekarang. Kalau sekarang itu kan obat sudah bervariasi. Bayangkan ini terjadi sebelum revolusi industri, sebelum abad ke-19. Ya kan, belum ada penelitian, maksudnya penelitiannya masih bersifat coba-coba, belum ada komputer, ya kan, belum ada mikroskop udah ada sih, tapi kayak belum ada pengujian menggunakan lampu, listrik dan lain-lain. Itu orang sangat mudah mati. Contoh dulu waktu di Eropa ada namanya Black Death. Pernah dengar Black Death belum? Atau bubonic plague. Itu yang meninggal diperkirakan 75 juta hingga 200 juta orang. Bayangkan, 75 hingga 200 juta itu adalah seberapanya sendiri penduduk Indonesia. Ya kan? Nah, bahkan sejak adanya wabah kematian hitam ini, populasi Eropa itu turun hingga 3/4. Jadi dulu itu kalau ada wabah itu langsung yang mati banyak banget. Ya kan? Kemudian ada kelaparan dikit, contohnya ini potato crisis, gimana ya? Krisis, tulisan krisis itu gimana? Nggak tahu. Krisis Irlandia nih. Ya kan, pada tahun 1840 itu yang mati hingga 1 juta hanya karena kentangnya gagal panen akibat hama. Jadi dulu kira-kira ada hama, ya kan, yang mati banyak banget gagal panen, ya kan. Terus kemudian contohnya ada wabah dikit yang mati jutaan, itu zaman dahulu. Sehingga yang mati itu gila-gilaan karena tadi belum maju secara teknologi kesehatan. Nah, jadi kematian yang tinggi udah tahu. Selain itu, kelahiran yang tinggi itu didorong oleh religious encourage. Jadi ketika kalau teman-teman tahu, jadi di dalam geografi sendiri itu ada yang namanya jenis-jenis agama. Jadi ada yang agama ekspansif, ada yang agama non ekspansif. Nah, agama-agama dari Timur Tengah, agama-agama Abrahamik itu kayak Yahudi, Kekristenan sama Islam, itu kan sama-sama mereka ada ciri yang sama, yaitu adalah encourage to have larger family, ya kan? Ingin memiliki anak yang banyak. Kalau keluarga dari Timur Tengah, agama-agama dari Timur Tengah, kayak Kekristenan, Yahudi, Islam kan sama-sama kayak gitu. Makanya dulu anaknya banyak juga karena itu. Selain karena agraris, terus kemudian didorong untuk punya anak banyak. Yang terakhir itu karena untuk jaga-jaga atau antisipasi. Maksudnya antisipasi gimana? Antisipasinya seperti ini. Karena yang mati banyak, itu maka kemungkinan keluarganya untuk meninggal juga besar. Sehingga apa? Sehingga orang zaman dahulu itu, ya kan, itu punya anak banyak untuk mengantisipasi kalau ada anaknya yang mati. Dan itu sampai sekarang masih dilaksanakan prakteknya di Eropa, Afrika bagian barat yang terkena wabah Ebola. Kalau teman-teman tahu, di negara-negara yang terkena Ebola, ya kan, itu mereka punya anak yang banyak. Karena apa? Kalau punya anak 6, mati 4, masih berapa Mas Abil? 2. Nah, gitu. Jadi emang punya anak banyak itu selain karena mengurus pertanian, didorong oleh
social and religious engagement, agama dan sosial, kemudian juga karena untuk antisipasi tadi kematian dari anak-anak. Oke, gitu ya. Nah, udah selesai. Itu tadi adalah sebuah tahap pertama. Kemudian kita masuk ke tahap kedua. Ya kan? Nah, di tahap kedua itu terjadi penurunan yang sangat drastis. Nah, yang turun apa? Yang turun itu adalah kematiannya. Jadi pada tahap kedua itu kematian turun drastis. Kenapa? Nah, jadi ceritanya gini. Pada tahap yang kedua itu, ya kan? Pada tahap yang kedua itu adalah tahap yang terjadi setelah adanya revolusi industri. Sehingga setelah terjadinya revolusi industri itu terjadi penemuan-penemuan seperti obat-obatan, vaksin, dan lain-lain. Selain itu, akibat adanya revolusi industri, kalau teman-teman tahu, Eropa mengalami peningkatan ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi karena adanya revolusi industri, ekonominya meningkat, yang terjadi apa? Pemerintah itu mampu untuk melaksanakan program kesehatan yang seperti rumah sakit, kemudian kayak puskesmas, dan lain-lain. Itu di Eropa seperti itu. Udah mereka dulu menjajah, plus revolusi industri. Bisa dibayangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Selain itu mereka juga menemukan berbagai penemuan. Nah, teman-teman tahu di Eropa ketika masa-masa abad 15 ke abad 19 itu banyak sekali penemuan-penemuan yang luar biasa. Sehingga apa? Kematian bisa ditekan. Ya kan? Kematian itu bisa ditekan, teman-teman lihat. Nah, pakai obat tentunya. Tapi tapi kenapa Mas Abil? Kenapa kok kematiannya turun, tapi kelahirannya masih tinggi, Mas Abil? Kenapa? Kenapa, Mas Abil? Kenapa kok yang lahir masih tinggi, padahal yang mati udah turun? Halo, Mas Abil? Ya Mas, suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Kalau putus-putus bilang ya. Bentar. Saya disconnect dulu. Halo, cek suaranya aman belum? Nah, ini udah Mas. Tadi putus-putusnya dari mana? Dari penjelasan yang mana? Dari yang mana ya tadi? 1 atau 2? Dari yang mana? Ayo. Dari yang kedua sih Mas. Oh, kedua. Oke, Mas. Yang kedua, kenapa, Mas? Yang kedua itu kan terjadi penurunan kematian akibat revolusi industri. Pokoknya kalau putus langsung disela aja ya. Terjadi penurunan kematian akibat revolusi industri yang mana adanya penemuan obat-obatan, vaksin, dan sebagainya. Selain itu, akibat adanya revolusi industri plus kolonialisasi atau penjajahan, itu bangsa Eropa memiliki keuntungan yang luar biasa, sehingga mereka dapat membuat berbagai fasilitas untuk kesehatan, sehingga kematian dapat menurun. Pertanyaannya, Mas, kenapa kelahirannya masih tinggi? Kenapa kelahirannya tidak turun, Mas? Kenapa, Mas Adil? Kenapa kelahirannya tetap tinggi? Karena mereka gimana ya Mas? Kurang tahu sih. Kurang tahu. Ya, ditebak-tebak aja gimana. Karena mereka membutuhkan penduduk untuk ikut dalam kolonialisasi itu sih. Oke, siap. Jadi, saya luruskan dikit ya. Nah, jadi gini. Saya luruskan dikit, ceritanya seperti ini. Mengubah pola pikir atau mengubah mindset itu lebih susah untuk mengubah kematian.
Kalau kelahiran itu kan mindset tadi ya, mereka itu lahirnya banyak karena mindset. Sementara matinya banyak itu karena faktor dari luar. Tapi kalau yang kelahirannya tinggi karena faktor dari dalam. Contohnya tadi karena mungkin anjuran agama, atau mungkin karena budaya agraris, atau mungkin karena jaga-jaga, itu kan mindset. Atau pola pikir. Nah, ternyata untuk mengubah pola pikir itu tidak bisa secepat itu, Mas Sabil. Ya kan? Suaranya putus-putus, Mas. Oh, putus-putus. Bentar. Cek sound. Halo? Mas Sabil udah denger? Iya, Mas. Gitu. Tadi Ini koneksi internetku agak bermasalah sih, Mas. Oke. Oke, Mbak Dinda juga bilang putus-putus sering hilang. Berarti punya saya juga bermasalah. Bentar, saya mau pindah dulu. Mau pindah ke dekat WiFi. Saya mau pindah ke dekat WiFi. Memang gini ya realita belajar online. Jadi kalau teman-teman tahu semenjak ada belajar online itu kan memang sering terjadi koneksi internet ya karena penggunanya membludak. Jadi ya namanya kondisi. Oke, kalau sekarang masih putus-putus nggak? Sekarang? Kalau sekarang gimana? Mbak Dinda, Mas Sabil, udah aman atau masih putus-putus? Atau masih putus-putus? Oke, cek kalau sekarang gimana? Udah aman atau belum? Yang sekarang, halo cek. Mbak Dinda, Mas Sabil, putus-putus ya, masih putus-putus ya? Mas Fauzan juga bilang putus-putus. Iya. Oke. Sebentar. Sebenarnya ini bisa dihalangi dengan apa ya? Dengan apa ya? Sebentar. Nah, sekarang gimana? Sekarang cek. Udah Kak. Udah Mendingan, ya? Kak. Oh, mendingan. Tadi sampai mana yang terakhir kali putus-putus? Yang Mas nanya saya. Oke, jadi gitu. Kenapa kok kelahirannya masih tinggi? Kalau putus-putus bilang aja. Kenapa kelahirannya bisa tinggi atau masih tinggi? Karena dia itu adalah pola pikir atau budaya. Sehingga mengubah budaya itu tidak bisa secepat mengubah keadaan yang seperti kematian. Kalau kematian itu kan diobatin sembuh. Kematian sih sakit diobatin sembuh, gak jadi mati. Tapi kalau kelahiran itu masalah mindset, masalah budaya, sehingga dia itu akan bertahan cukup lama. Oke, paham nggak sampai sini? Oke, Mas, paham. Makasih. Sama-sama. Kemudian di tahap ketiga. Nah, oke, sebelumnya gini. Di tahap kedua itu terjadi yang namanya baby boom atau ledakan penduduk. Kenapa terjadi ledakan penduduk? Karena lahirnya masih tinggi, tapi matinya udah anjlok. Yang terjadi adalah pertumbuhannya sangat tinggi dan kenaikannya sangat cepat. Nih, baby boom. Ciri dari tahap kedua. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga. Yang ketiga itu namanya adalah late expanding. Late expanding. Nah, pada tahap ketiga ini, ciri utamanya adalah kelahiran turun secara drastis ini. Kelahiran turun secara drastis dan kematiannya itu mulai landai. Ini mulai landai. Akibatnya apa?
Akibatnya pertumbuhan penduduknya itu mulai menurun. Pertumbuhan penduduk mulai menurun. Seret. Nah, oke. Nah, pertanyaannya coba Mas Alvin. Kenapa Mas Alvin? Kenapa di sini itu pertumbuhan penduduknya, kenapa di sini kelahirannya menurun? Kira-kira karena apa Mas Alvin? Mungkin karena penemuan seperti alat-alat kontrasepsi. Nah, kenapa kok orang-orang terus pada mau pakai alat kontrasepsi kira-kira? Mungkin kan di situ mereka sibuk karena pekerjaan, jadi nggak sempat ngurusin kayak gitu. Oke, jadi betul setelah adanya revolusi industri ini, kalau kemarin teman-teman masih ingat, setelah terjadinya revolusi industri itu orang-orang bermigrasi atau berpindah dari desa ke kota. Teman-teman kemarin masih ingat ya tentang revolusi pertanian yang kedua, di mana setelah adanya revolusi industri yang pertama, itu orang-orang pada pindah ke kota. Nah, di mana saat itu, saat orang-orang mulai bermigrasi tadi, itu satu kehidupan sudah mulai tidak semudah yang sebelumnya. Kehidupan tidak semudah yang sebelumnya. Oke. Kemudian setelah itu, karena adanya migrasi tadi, itu kemudian juga tadi betul ya, orang-orang udah mulai sibuk karena bekerja di bidang manufaktur. Nah, coba Mas Alvin, kalau orang bekerja di sawah sama orang bekerja di pabrik, itu sibuk yang mana? Pabrik. Betul, pabrik. Dia dari pagi berangkat, sore pulang, udah capek. Sementara kalau di sawah, itu kan dia lebih banyak menganggurnya atau lebih banyak menunggu panennya, ya kan? Nah, sehingga apa? Di situ juga karena waktu yang semakin mepet, itu kelahiran menurun. Yang terakhir adalah ini, penyebab utamanya adalah adanya kesadaran tentang population planning. Jadi ada kesadaran pengendalian penduduk. Kenapa mereka sadar ya tadi? Karena ternyata kalau kelahiran masih tinggi, tadi untuk mencari kerja semakin susah, berbisnis semakin banyak saingannya, ya kan? Kemudian pokoknya semakin tidak enak seperti itu. Makanya dia mulai turun. Didukung oleh tadi penemuan-penemuan seperti alat kontrasepsi, seperti itu. Betul sekali. 3. Nah, kemudian tahap keempat itu namanya adalah low stationary. Kenapa low? Karena yang lahir sama yang mati sama-sama rendah. Jadi di low stationary ini yang lahir dan yang mati sama-sama rendah. Oke. Kemudian penduduknya tinggi. Kenapa penduduknya tinggi? Ya karena meneruskan yang tadi. Nah, kalau ada pertanyaan Indonesia masuknya mana? Indonesia itu sekarang masih tahap ketiga. Secara umum masih tahap ketiga. Kita masih berusaha untuk menurunkan angka kelahiran karena masih tinggi di Indonesia itu. Kayak gitu. Nah, masalah lain di Indonesia itu adalah kalau kependudukan distribusi. Di mana hampir 70% penduduk itu ada di Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa sendiri itu luasnya hanya 6% dari seluruh Indonesia. Bisa dibayangkan, luasnya cuma 6%, tapi penduduknya hampir 70%. Ya kan? Sekarang sudah mulai menurun sih persenannya, sekitar hanya 50 ke 60. Tapi itu pun masih tidak proporsi, tidak sehat seperti itu. Ya kan? Makanya ada gerakan-gerakan untuk menurunkan di Indonesia kelahiran. Itu. Nah, kemudian tahap keempat itu sama-sama rendah, dan kemudian tahap kelima itu adalah tahap di mana penduduk itu menurun. Nah, penduduk itu justru menurun. Karena apa? Kelahirannya sangat rendah. Nah, ini pernah jadi pertanyaan di pelatnas. Pertanyaannya adalah gini, Mas siapa ya? Oh, ini ada yang tanya ternyata. Ada yang tanya, Mas Sabila. Oke. Sebelum kita menjawab pertanyaannya Mas Sabila, coba bayangkan Mbak Dinda. Halo Mbak Dinda. Halo Mas. Kira-kira Mbak Dinda, tahapan yang paling baik itu yang mana? Yang 4.
Betul, yang 4. Karena yang 4 itu nanti akan stabil, ya kan? Bentuknya adalah stasioner, tidak terlalu banyak orang tua dan tidak terlalu banyak anak muda. Nah, pertanyaannya di pelatnas gini, Mbak. Kalau suatu negara mengalami tahapan kelima, yang bakal Mbak lakukan itu apa? Kalau jadi presiden. Nah, gini. Apa, Mbak? Kalau setahu saya kan kayak misalkan di Perancis itu kan dia kekurangan penduduk itu kan. Jadi pemerintahnya itu kayak dia bahkan ngasih cuti buat pekerjanya supaya untuk punya anak, terus juga ngasih kayak dana-dana tunjangan untuk supaya mereka tuh mikirnya kalau punya anak tuh nggak kebebanin gitu. Jadi punya anak tuh ditanggung sama pemerintah gitu. Betul, yang pertama adalah diberikan insentif, ya kan? Nah, pertama diberikan insentif, betul banget. Insentif itu diberikan bonus-bonus. Kalau teman-teman lihat, bahkan di Rusia itu diberikan mobil, apartemen, ya kan? Enak banget gak? Kalau orang Indonesia dikasih kayak gitu, penduduknya gimana, Mbak? Kalau orang Makin Indonesia banyak. banyak. Nah, tapi masalahnya, Mbak, di dalam soal itu dikatakan bahwa ternyata kondisi seperti itu tidak berhasil. Coba Mbak lihat seperti di negara-negara Eropa Utara, ya kan, atau di Jepang, atau di Rusia dan di Kanada, atau bahkan yang paling dekat Singapura, itu mereka tetap aja nggak mau punya anak. Terus gimana Mbak kira-kira? Gimana? Mereka meskipun dikasih insentif tetap nggak mau punya anak. Bingung deh, Mas. Bingung. Nah, jadi ada yang namanya konsep naturalisasi. Tahu nggak naturalisasi? Naturalisasi, paham? Sebentar. Putus-putus kayaknya. Oke, Mbak Dinda pernah dengar kata-kata naturalisasi, Mbak? Pernah. Apa itu, Mbak? Tapi lupa apa. Nah, naturalisasi itu adalah, jadi gini, betul sekali, kalau udah sampai tahap 5, itu ada 2. Yang pertama adalah memberikan insentif kayak tadi ya, rumah, apartemen, DKK. Yang kedua adalah dengan naturalisasi, itu adalah pindah warga negara, ya kan? Contoh, coba Mbak Dinda bayangkan, kalau kita ingin jadi warga negara Singapura itu sebenarnya gampang atau susah? Gampang. Gampang, betul sekali. Kalau teman-teman sebenarnya ingin jadi warga negara kayak Jepang atau Kanada, itu gampang banget. Tidak banyak syarat, nggak harus bisa bahasa bla bla bla. Syaratnya cuma satu, yaitu punya skill atau punya keterampilan tertentu. Jadi kayak ditanya, kamu bisa apa gitu doang. Kalau udah punya skill yang dibutuhkan, pindah warga negara gampang. Sehingga kalau teman-teman lihat, kayak Singapura, Jepang, dan lain-lain, itu mereka sangat mengharapkan, ya kan? Sangat mengharapkan orang-orang itu datang ke sana untuk apa? Agar menambah penduduk. Gitu Mbak Dinda dan teman-teman paham? Paham, Mas. Paham. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Ini udah selesai, ya. Kemudian kita akan, oh ya, ini tadi Mas Sabila bertanya nih, fekunditas itu apa? Nah, ketika kita ngomongin fekunditas atau fecundity, itu nanti kita akan bahas di sini, Mas. Nah, nanti ada, Mas. Santai aja, Mas. Nanti akan dibahas di sini. Oke, gitu ya, Mas Sabila? Oke, Mas. Oke, nanti ada waktunya. Nanti malam mungkin kita bahas. Kita ke teorinya dulu. Nah, tapi nggak apa, silakan tanya-tanya lagi aja. Ditunggu pertanyaannya. Nah, tadi udah yang namanya ini, transisi demografi. Yang kedua adalah transisi epidemiologi. Jadi ada
Transisi epidemiologi. Nah, harusnya gambarnya tidak seperti ini. Kita pakai yang ini aja. Nah, ini teman-teman, transisi epidemiologi pakai yang ini. Oke, silakan diamati dulu. Saya mau ambil minum bentar. Ya, diamatin dulu. Oke, silakan sambil ditunggu pertanyaannya. Kita mau membahas yang transisi epidemiologi. Oke, nah, transisi epidemiologi itu adalah transisi pola penyakit. Transisi pola penyakit dari yang awalnya itu zaman dahulu lebih banyak penyakit yang menular, ya kan? Kemudian sekarang menjadi penyakit yang bersifat tidak menular. Oke, kalau ini Mas Alvin tanya nih, kenapa jumlah perempuan di Rusia lebih banyak daripada jumlah laki-laki? Itu pernah jadi soal. Di OSK, OSP, OSN kayaknya, di OSK atau OSP pernah jadi soal, di Olgenas pernah jadi soal. Ada jawabannya. Olgenas tahun berapa ya? Saya ikut dulu yang tahun 16, itu pernah jadi soal. Kenapa laki-laki di Rusia itu dikit banget? Jadi ini, sebelum kita ke situ kita ini dulu ada sebuah fakta. Mas Gama juga tanya, kenapa di Qatar lebih banyak laki-laki? Oh, Mas Gama lihat soal itu di mana, Mas? Di Olgenas ya, Mas Gama? Ya enggak, Mas? Russian population graph. Itu pertanyaan-pertanyaan yang legend yang sering banget ditanyain. Iya, Mas, ya iya. Itu ya gitulah. Jadi kalau teman-teman tahu ada namanya Olgenas ya, itu kayak dinasti, ya kan? Kan pertama dulu diadakan tahun 2005 ya. Ini saya sedikit cerita. Nah, kemudian nanti biasanya kalau Olgenas itu soal-soalnya itu ada namanya soal-soal legend. Soal-soal legend itu kayak soal-soal yang biasanya ada terus gitu. Kayak kenapa Qatar punya gitu, ya kan? Kenapa kayak gitu itu ada. Namanya soal-soal legend. Bentar. Rusia mana Rusia? Nah ini coba teman-teman lihat di Rusia. Oke. Di Rusia ini, ya tadi yang tanya siapa ya? Ini sekedar pengetahuan umum dan juga pernah jadi soal. Tadi yang tanya siapa ya? Mas Alvin. Oke. Kenapa kok bisa nih? Kalau teman-teman lihat, kelahiran di Rusia itu menurun selalu, tapi kematiannya meningkat selalu. Bahkan setelah Uni Soviet itu pecah, atau jadi Rusia, itu ternyata ketahuan kalau sebenarnya di Rusia itu lebih banyak yang mati daripada yang lahir. Dan kalau teman-teman tahu, yang mati itu kebanyakan adalah laki-lakinya. Maksudnya kematian laki-laki di sana sangat tinggi. Kenapa Mas Alvin kira-kira? Mungkin perang. Kira-kira perangnya terjadi setiap tahun apa enggak? Tidak. Enggak ya. Jadi Uni Soviet atau Rusia termasuk negara yang jarang perang kalau dibandingkan Amerika. Kenapa kira-kira? Wabah penyakit. Apa ya? Jadi ini. Ada yang tahu nggak kira-kira? Coba tebak-tebak aja. Ada yang tahu nggak? Tebak-tebak aja apa? Tebak-tebakan nih. Kenapa di sana yang mati banyak, terus kebanyakan yang mati
cowoknya itu banyak banget yang mati setiap tahun? Jawabannya adalah karena teman-teman tahu itu enggak? Ini ada yang jawab nih. Betul. Ini Mas Gama betul ya. Jawabnya karena mabuk. Nah, mabuk. Jadi kalau teman-teman lihat di Rusia itu kan konsumen vodka paling tinggi di dunia. Tahu vodka kan ya, minuman keras vodka. Nah, kenapa orang Rusia sangat gemar meminum vodka ini? Karena di sana itu dingin sekali. Nah, di sana itu orang laki-laki terutama Rusia ketika bekerja, kalau tidak minum vodka atau sedang beraktivitas di luar rumah musim dingin, tidak minum vodka, itu dia bisa hipotermia. Jadi konsumsi vodkanya banyak sekali. Dan kemudian dari situ banyak sekali kecelakaan. Nah, itu ceritanya, Mas. Jadi di sana itu banyak yang meninggal karena konsumsi vodkanya tinggi, karena vodkanya tinggi mabuk, kemudian naik kendaraan, tabrakan. Gitu ya, Mas Alvin, ceritanya. Oke, Kak. Oke. Itu pernah jadi soal itu. Oke, jadi bukan karena perang ataupun wabah, tapi karena konsumsi vodkanya tinggi. Lanjut. Nah, nih. Kemudian ini ada namanya transisi epidemiologi. Pada tahap pertama itu penyakit yang menular itu adalah penyakit-penyakit infeksi atau parasit. Kayak panu, kadas, kurap, butuh air, batuk, pilek, ya kan, cacar, campak, ya pokoknya yang penyakit jijik-jijik gitu. Ya kan. Kemudian pada tahap itu pertama, kenapa bisa terjadi? Ya karena ingat ya, dulu manusia itu berburu dan meramu. Ya kan? Berburu dan meramu. Makanan juga belum. Kalau sesudah revolusi pertanian yang pertama ya, atau mungkin sebelum revolusi industri, ya kan, itu juga makanan mungkin higienisnya kurang terjaga dan lain-lain, sehingga banyak penyakit seperti itu. Kalau nggak percaya, coba Mas dan Mbak tanya kakek atau neneknya zaman dahulu gimana, ya kan? Pasti banyak tuh penyakit kayak kadas, kurap, butuh air, iya nggak Mas? Ya kan, zaman dahulu? Gitu kan, batuk pilek itu udah biasa zaman dulu. Nah, kemudian pada tahap kedua, pada tahap kedua itu ada namanya receding pandemi. Nah, jadi pada tahap pertama tadi Mas dan Mbak, itu banyak sekali terjadi pandemi. Ada apa dikit wabah, ya kan? Ada wabah kayak flu Spanyol, ada Black Death, banyak sekali wabah. Karena pada tahap pertama itu pokoknya sebelum terjadi revolusi industri ketika obat-obatan belum maju. Jadi wabah itu banyak banget. Yang kedua itu adalah pandeminya mulai menurun. Nah, ini terjadi setelah revolusi industri yang tahap kedua. Karena apa? Karena nutrisi, kemudian obat-obatan dan sanitasi itu sudah mulai maju atau meningkat. Ya kan? Udah mulai meningkat. Kenapa bisa meningkat? Ya tadi, karena ada revolusi industri, ada obat-obatan, dan lain-lain. Ada penemuan makanan yang sehat, dan lain-lain. Kemudian tahap ketiga itu dimulai itu. Tahap ketiga itu dimulai setelah revolusi pertanian yang ketiga. Jadi sekitar setelah Perang Dunia Kedua. Nah, tahap ketiga itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua pokoknya. Nah, pada saat itu penyakit-penyakit yang dulunya itu penyakit yang infeksi atau menular, itu menjadi penyakit-penyakit yang bersifat tidak menular. Contohnya ada Contohnya ada kanker jantung, paru-paru, ya kan? Ada kemudian arteriosklerosis, ya kan? Dan lain-lain. Ya kan? Itu adalah penyakit-penyakit degeneratif. Jantung, stroke, darah tinggi, kanker, nah seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya pola nutrisi yang menjadi tidak sehat. Ya kan? Contohnya ada fast food. Ada fast food itu makanan siap saji, kemudian minuman-minuman berkalori, dan lain-lain. Selain itu, pada tahap ketiga, ada satu faktor lagi yang menyebabkan kenapa penyakit seperti jantung,
kemudian kanker, darah tinggi, stroke itu meningkat adalah apa namanya? Karena itu ada namanya konsep sedenter. Konsep sedenter itu kayak gini. Jadi orang kerja, ya kan? Orang kerja duduk. Nah, ada orang berangkat kerja duduk. Kemudian sampai sore. Setelah sore capek pulang. Pulang kemudian duduk lagi. Jadi tidak sempat olahraga. Nah, jadi di tahap ketiga itu orang-orang tidak sempat olahraga plus makanan dan minumannya itu kurang bergizi. Sehingga yang terjadi adalah seperti itu. Tapi di tahap ketiga itu apa namanya? Penyakit-penyakit menular udah turun drastis karena pengobatan udah maju. Nah, kemudian tahap keempat itu ada yang namanya kesadaran hidup sehat. Kesadaran hidup sehat. Jadi kalau teman-teman lihat di tahap keempat, itu adalah penyakit-penyakit seperti kanker, stroke, paru-paru, dan jantung, ya kan? Itu dia mulai menurun tingkat kematiannya. Satu, karena adanya medical advance, kemajuan kesehatan, seperti penemuan-penemuan terapi, ya kan, dan lain-lain. Selain itu karena adanya konsep long life atau hidup sehat, ya kan. Nah, contoh nih, Mas siapa ya nih? Mas Fauzan, zaman SD atau SMP dulu pernah diajarin nggak tentang 4 sehat 5 sempurna? Ya, Mas. Oke, jadi adanya kesadaran untuk hidup sehat itu muncul karena tadi banyaknya penyakit-penyakit yang degeneratif. Dan yang terakhir itu adalah tahap kelima. Tahap kelima itu adalah ini, potential resurgence of infectious disease due to globalization. Jadi ini yang sekarang kita alami, teman-teman. Kalau tahap kelima itu di bahasa Indonesia kan adalah potensi naiknya penyakit-penyakit apa namanya? Penyakit-penyakit menular akibat adanya globalisasi. Contohnya paling gampang adalah pandemi virus corona. Atau selain virus corona ada virus SARS, ada virus MERS, ya kan? Ada kemudian virus dan lain-lain. Itu adalah tahap kelima sebenarnya. Jadi kita itu adalah tahap 4 ke 5. Jadi karena adanya globalisasi, orang itu bisa pindah, ya kan? Mungkin dari Amerika ke Indonesia cuma 20 jam. Ya kan, dari Timur Tengah ke Indonesia cuma 15 jam. Dari Tiongkok ke Indonesia cuma 8 jam. Nah, itu kan namanya globalisasi semakin cepat. Akibatnya apa? Akibatnya penularan penyakit pun juga semakin cepat. Contohnya adalah virus corona. Nah, virus corona ini menyebar dengan hebat sekali. Pada bulan Desember terdeteksi, pada bulan Maret udah seluruh dunia. Ya kan? Itu tidak akan terjadi jika dulu sebelum globalisasi. Mungkin dulu masih pakai kapal. Nah, itu mungkin tidak akan secepat ini seperti itu. Jadi ini adalah namanya transisi epidemiologi. Paham sampai sini? Paham belum? Paham, Mas Fauzan, Mbak Dinda, DKK? Paham ya? Oke. Ini kayaknya internetku putus lagi. Bentar. Oke. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ini adalah tahap epidemiologi transition atau transisi epidemiologi. Yang terakhir ada namanya nutritional transition atau transisi nutrisi. Ini teman-teman. Transisi nutrisi. Kurang jelas. Bentar. Gambarnya itu harusnya yang kayak gini. Tapi kurang jelas. Tahapannya ada 5 juga. Bentar. Bentar.
Oke, saya carikan yang terlihat. Sepertinya ini kelihatan. Nah, ini namanya adalah transisi dari nutrisi. Jadi ternyata manusia itu pola konsumsi dari nutrisinya itu juga berbeda-beda. Nah, ternyata pola nutrisinya itu berbeda-beda, ya kan? Contoh, ada 5 tahapan transisi nutrisi, ya kan? Ada tahapan 1, tahapan kedua, tahapan ketiga, tahapan keempat, dan tahapan kelima. Nah, pada tahap 1 itu adalah tahap di mana manusia itu masih berburu dan meramu. Saya mau tanya ke sekarang Mas Gama. Halo Mas Gama. Mas Gama. Halo Mas. Oke. Pada tahap pertama itu adalah tahapan manusia masih berburu dan meramu. Di mana saat itu makanan-makanannya atau yang mereka konsumsi itu berasal dari wild plants, tanaman liar, dan wild animals, hewan-hewan yang liar, ya kan? Kemudian air, dan kayak gitu. Sehingga mereka itu sifatnya lean and robust. Lean itu artinya apa Mas? Lean, lean. Gak tahu Mas. Oke. Kalau robust? Robust itu kuat, strong. Kuat. Ya. Kalau lean itu apa? Kurus. Jadi orang pada saat itu tuh kecil-kecil tapi kuat-kuat, lean and robust. Ya kenapa? Ya karena mereka makanannya adalah makanan-makanan yang alami, sehingga dia kurus. Kan kalau makanan-makanan alami seperti rumput-rumputan, hewan-hewanan itu mengandung banyak karbohidrat enggak Mas? Atau mengandung banyak protein? Protein Mas. Protein. Nah, karena mengandung banyak protein mereka tuh kuat, tapi kurus-kurus. Nah, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman ingin kuat dan kurus, perbanyak makan protein, kurangi karbohidrat. Nanti jadi kayak manusia purba, ya kan? Lean and robust. Nah, kemudian pada tahap kedua itu adalah tahap di mana terjadi revolusi pertanian pertama. Jadi setelah revolusi pertanian pertama, terjadi yang namanya tahap kedua. Nah, tahap kedua itu makanan-makanannya adalah sereal-serealan. Nah, kira-kira Mas Gama, kalau sereal-sereal itu kandungan serat dan gizinya banyak atau lebih dikit? Lebih banyak seratnya. Lebih banyak seratnya. Tapi untuk gizi-gizi yang lain gimana Mas? Kayak vitamin, mineral gitu? Kurang kayaknya Mas. Kurang. Makanya di situ terjadi yang namanya nutritional deficiencies. Terjadi kurang-kurang gizi gitu karena cuma makan sereal kayak gandum, millet, sorghum, nasi gitu kan. Tapi kurang bukan sereal-sereal itu ya kayak gitu. Tapi kurang buah-buahan. Kemudian kurang protein dan lain-lain. Sereal-serealan itu kayak apa? Ya kayak gimana ya? Tahu sereal kan ya, sereal-serealan? Nah, gitu. Sereal-serealan. Nah, kemudian pada tahap ketiga itu terjadi yang namanya revolusi industri 1 atau revolusi pertanian kedua. Jadi sebenarnya teman-teman, revolusi industri, revolusi pertanian, transisi demografi, transisi nutrisi, sama transisi epidemiologi itu saling berkaitan, gitu ya. Jadi tahap ketiga itu terjadi setelah setelah adanya industrialisasi atau revolusi pertanian yang pertama. Nah, setelah revolusi industri yang pertama. Nah, setelah adanya revolusi industri yang pertama, itu orang-orang mulai bekerja di manufaktur atau di pabrik-pabrik, ya kan? Nah, di situ makanan-makanannya, ya, makanan-makanannya itu adalah makanan-makanan starchy, bertepung.
Contohnya roti-rotian dan lain-lain. Sehingga apa? Ya kan? Sehingga di situ terjadi namanya MCH deficiency. MCH itu kayak kekurangan apa ya di darah itu ya? Besi-besian. Ya kan? Kurang istilahnya zat besi itu. Ya kan? Karena apa? Karena makanannya hanya tepung-tepungan kayak roti, ya kan? Dan lain-lain. Nah, sehingga dia di situ terjadi namanya MCH deficiency atau kurang semangat, loyo, gitu kan? Karena oksigennya kurang, hemoglobinnya kurang, pokoknya loyo gitu. Yang kedua adalah stunting. Nah, Mas Gama tahu stunting nggak, Mas? Tahu, Mas. Apa itu, Mas? Kayak yang tubuhnya kerdil gara-gara kekurangan gizi tuh. Betul. Jadi tadi ya karena makanannya cuma sereal-sereal doang. Yang pertama dia loyo, yang kedua adalah stunting atau kerdil. Kenapa kerdil ya tadi? Karena gizinya kurang. Seperti itu. Nah, kemudian pada tahap keempat, itu tahap selanjutnya. Jadi gini, pada tahap keempat, itu dia increase fat, sugar, and processed food. Jadi terjadi kenaikan konsumsi di lemak, gula, dan makanan-makanan olahan. Selain itu, manusia mulai mengkonsumsi yang namanya minuman berkalori, kayak Coca-Cola, Fanta, Sprite, kemudian teh pucuk harum, ya pokoknya semua minuman-minuman yang manis-manis gitu ya. Oke. Kemudian di situ ada namanya perubahan dari pola kerja. Dari yang kerjanya dulu lebih ke fisik, ya kan? Sekarang kerjanya lebih ke kantoran. Akibatnya apa? Yang terjadi adalah obesitas. Iya enggak, Mas? Mas Gama? Iya, Mas. Obesitas kan? Oke. Pagi makanannya lemak-lemakan, kayak daging. Ya kan? Kemudian minumnya yang mengandung banyak gula, teh. Terus kemudian makanan-makanan yang diproses, kayak ciki-cikinan, kayak kemudian, ya pokoknya makanan-makanan terolah itu, terproses. Kemudian minum-minumnya adalah minuman berkalori tadi, kayak soda itu kan banyak kalorinya. Terus dia cuma duduk doang, kurang gerak. Yang terjadi apa? Obesity emerge atau terjadi kenaikan obesitas. Itu masalah pertama. Yang kedua adalah bone density atau kekerasan tulang itu mulai bermasalah. Kalau manusia purba zaman dulu itu kuat, nah semakin ke sini semakin tidak kuat. Kalau Mas Gama lapar ngapain, Mas? Makan, Mas. Makannya gimana biasanya? Harus berburu dulu nggak, Mas? Ya, enggak. Enggak ya, makanya orang zaman dulu kuat kan, mau makan harus berburu dulu. Nah, sekarang tinggal pesen aja bisa, gitu. Nah, menjadi tidak kuat. Kemudian setelahnya kita lanjut lagi. Lanjut lagi yang tahap kelima. Tahap kelima itu adalah tahap behavioral change atau perubahan perilaku. Jadi tahap kelima itu kayak yang sekarang ini kita, ya kan? Reduce fat. Jadi mulai mengkonsumsi sedikit lemak. Lah kok tahu ya contohnya itu banyak kan susu yang dijual rendah lemak, rendah kalori. Nah itu. Jadi mulai sadar tentang kesehatan. Ya kan? Kemudian minuman-minuman berkalori juga berkurang. Sekarang kan lebih banyak minuman yang kayak gitu, air putih aja yang sehat, atau jus sayur, jus buah gitu. Kemudian ini yang terpenting di sini adalah replace sedentarianism, yang dulunya itu kerja cuma diem doang, sekarang menjadi purposeful activity. Jadi meskipun kerjanya kerja kantor, diem doang, tapi orang-orang zaman sekarang itu pasti meluangkan waktu untuk setidaknya berolahraga minimal 30 menit. Contohnya ada car free day, kemudian ada gerakan bersepeda, gerakan lari-larian. Sering nggak sekarang teman-teman lihat itu orang-orang olahraga kalau sore hari? Sering nggak? Sering, Mas. Itu sering, karena ini kita sebenarnya udah tahap kelima, udah mulai hidup sehat itu, kesadaran untuk hidup sehat. Nah, kalau udah tahap kelima, kira-kira besok tahap apa ya? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu besok itu kayak gimana. Oke. Nah, ini namanya tahap
transisi nutrisi. Saya tulis ya. Ini transisi demografi, ini transisi nutrisi. Satu lagi ada transisi epidemiologi. Epidemiologi tadi mana ya? Oke. Transisi epidemiologi. Dari yang menular menjadi tidak menular. Nah ini. Saya kopikan biar bisa buat referensi buat teman-teman. Nah ini ya. Terus kemudian hubungan. Nah ternyata transisi epidemiologi, nutrisi, dan demografi itu ada hubungannya nih. Ternyata mereka saling berhubungan. Nanti hubungannya silakan dibaca sendiri. Nah ini. Nah teman-teman ngerasa nggak kalau geografi sosial itu sebenarnya gampang, tapi susahnya adalah di mencari materinya. Merasa kayak gitu nggak? Iya. Iya ya. Sama dulu kalau aku tuh geografi fisik itu materinya banyak tapi susah dipahami. Kalau sosial itu gampang dipahami tapi materinya dikit. Ya gitulah ya, nggak apa-apa. Semua ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Nah, oke. Halo, cek sekarang masih putus-putus nggak kira-kira sekarang? Enggak, Mas. Oh enggak ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah sampai transisi nutrisi. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya migrasi. Jadi migrasi itu adalah perpindahan orang. Ya kan? Nah, teori migrasi sendiri itu ada banyak. Kalau Everett Ashley contohnya ada 4. Ada faktor lokasi asal, lokasi tujuan, halangan antara, dan faktor pribadi. Itu silakan dibaca sendiri. Lokasinya Everett Ashley, Ravenstein itu nama teorinya adalah the law of migration, laws of migration. Kemudian teori gravitasi itu pakai yang rumus gravitasi itu populasi kota yang 1 ya kan sama populasi kota yang 2 per jarak pangkat 2 di buku geografi SMA ada ini. Yang IPS siapa angkat tangan? Dinda. Oh Mbak Dinda. Saya Mas Saya. Alvin. Oke, nah itu Mas Itu Dinda, PS. Mas Sabila juga. Pernah kan ini di buku geografi, teori gravitasi, hitungnya itu ada ya? Ada nggak teori migrasi yang gravitasi? Kelas penduduk? 12 nanti, Mas. Baru kelas 12. Kelas 12 ya. Nanti ini silakan dipelajari sendiri. Ada push-pull model, ini gampang. Nah, jadi kita harus belajar yang mana? Belajar yang ini doang. Model Turner dan model Zielinski. Kalau Ravenstein saya berikan materinya ya. Nih, silakan dipelajari nanti sendiri. Ini mah gampang. Bentar. Ini mah gampang. Ravenstein. Bisa dipelajari sendiri. Nah, kita akan mempelajari yang lumayan tidak gampang, yaitu teorinya model Turner dan model Zielinski. Sebelum kita bahas, ada yang pernah dengar nggak model Turner atau model Zielinski? Ada yang pernah dengar belum? Saya Mas, Belum, tapi Mas. yang pernah. Oh, ada yang belum, ada yang pernah. Mas, tadi suaranya Mas itu. Mas Rizky ya, Mas? Iya, Mas. Oh, Mas Turner. Turner udah pernah. Oke. Ada yang pernah, ada yang belum, maka kita bahas pertama yang Turner dulu. Karena Turner pernah ada yang lihat. Nah, oh sorry, harusnya gini, Ding. Nah, kita bahas Zielinski dulu, balik. Oke, Zielinski dulu aja kita bahas. Zielinski model of migration. Oh, Zielinski, sorry.
Zelensky Model of Migration Transition. Gambarnya pakai yang ini. Nah ini. Saya kopikan biar bisa buat belajar. Zelensky. Zelensky. Nah, nanti silakan di zoom sendiri ya di rumah masing-masing. Oh ya, rekaman sama PPT-nya udah saya kirim. Silahkan, tugasnya jangan lupa besok jam 10 deadline-nya. Kalau ini gampang tugasnya, cuma 20 dan singkat banget, tidak perlu pakai cara. Itu ya. Nah, ada namanya Zelensky Model of Migration atau transisi mobilitas Zelensky. Sebelum kita bahas, saya mau ambil minum bentar, silakan dibaca-baca terlebih dahulu. Monggo. Oke, jadi kita akan membahas yang namanya model Zelensky. Nah, model Zelensky ini nama teorinya adalah ini. Transisi mobilitas. Model Zelensky. Transisi mobilitas. Nah, maksudnya gimana? Jadi gini. Di dalam teori Zelensky ini terjadi adanya perubahan pola mobilitas penduduk. Ya kan? Terjadi pola perubahan mobilitas penduduk. Perubahannya gimana? Coba teman-teman lihat di tahapannya. Di tahapan-tahapan yang bawah ini. Ada stage 1, stage 2, stage 3, dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman lihat, pada tahapan pertama atau stage 1, gimana tahapan yang pertama? Occurs mostly in subsistence economy. People move about very little and usually only make daily journeys to work in the fields or less frequent journeys from the village to village to sell from production. Jadi pada tahapan pertama itu, ya kan? Pada tahapan yang pertama itu adalah masyarakat yang masih tradisional. Di mana masyarakat itu masih tradisional. Nah, ketika masyarakat itu masih tradisional, itu mereka mengalami mobilitas penduduk yang minimal. Jadi mereka itu tidak banyak pindah. Jarang-jarang untuk pindah gitu. Jarang-jarang untuk pindah. Ya kan? Nah, mereka biasanya hanya berpindah itu hanya untuk bekerja di farm, di sawahnya sendiri-sendiri. Jadi ya, mereka biasanya hanya di farmnya sendiri itu. Nah, kemudian mereka itu biasanya perginya adalah dari desa ke desa. Nah, jadi migrasinya itu hanya migrasi dari desa ke desa. Buat apa? Hanya buat menjual hasil pertaniannya. Seperti itu. Jadi mereka berpindah hanya dari desa ke desa. Seperti itu. Nah, itu namanya adalah transisi yang pertama, tahap pertama. Nah, kemudian bagaimana dengan yang tahap selanjutnya? Pada tahap kedua, ya kan? Pada tahap kedua itu migration to other countries and cities become important. Ya kan?
become important, people begin to move home in search of better opportunities. Kemudian selanjutnya farm mechanization, reduce the demand for rural workers where industrialization provides work in the urban areas. Jadi ceritanya gini teman-teman. Pada tahap kedua, itu yang mendominasi adalah transisi dari desa ke kota atau mobilitas dari desa ke kota. Kalau tahapan pertama itu dari desa ke desa, tahapan kedua itu dari desa ke kota. Kenapa? Karena adanya ini. Karena adanya industrialisasi tadi. Oke. Kemudian tahapan ketiga itu adalah tahapan di mana proses perpindahan dari desa ke kota itu masih terjadi, tapi proses perpindahan dari kota ke kota itu juga terjadi. Itu kayak Indonesia sekarang, itu tahap ketiga. Oke, jadi terjadi perpindahan dari kota ke kota, tapi juga terjadi perpindahan dari desa ke kota. Contohnya di Indonesia, dari kota ke kota, Jakarta Surabaya, Surabaya Semarang, Semarang Bandung, ya kan? Itu namanya kota ke kota. Sering kan terjadi kayak gitu, atau mungkin anak Jabodetabek, Jakarta ke Depok, Depok ke Bogor, Bogor ke Bekasi, Bekasi Jakarta. Itu namanya dari kota ke kota. Selain dari kota ke kota, juga terjadi desa ke kota. Makanya dia, tahap ketiga itu pengertiannya adalah movement from the countryside to the cities remain important. Jadi masih terjadi perpindahan dari countryside, pinggiran ke cities, ke kota. Tapi, migration from the one city to another within particular cities also occur. Perpindahan dari kota ke kota itu juga terjadi. Nah, itu tahap yang ketiga. Nah, kalau tahap keempat apa? Tahap keempat itu ini. Migration from the countryside to cities declines, and urban-rural migration or counter-urbanization begins. People tend to move more frequently but within or between cities. For example, 1/5 of the population of the United States of America changes residence annually. Ease of travel encourages daily long distance. For example, journey for the work and long distance travel for holiday is another feature of this stage. Jadi, pada tahapan keempat, itu yang terjadi adalah migrasi dari kota ke kota dan migrasi dari kota ke desa. Nah, jadi ciri utama dari tahapan keempat itu adalah terjadi namanya counter urbanization. Tahu ya, counter urbanization. Kalau urbanisasi itu ke kotanya, kalau counter itu malah kembali ke desa. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada namanya ease of travel, kemudahan dalam travel, berjalan-jalan, kemudahan dalam bertravel, berpindah itu. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang justru banyak yang terjadi kan, kalau di kota-kota besar itu malah pindah dari pusat kota keluarnya karena mereka mencari ketenangan, kemudian kualitas hidup yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, polusi yang lebih sedikit gitu. Meskipun jauh dari kota, mereka tidak masalah karena ada kemudahan transportasi. Sekarang teman-teman pakai motor itu bisa kemana-mana, ya kan? Dan motor sekarang itu hemat-hemat, hemat-hemat gitu. Nah contoh nih, Mbak Dinda, kalau di Bogor banyak orang Jakarta nggak Mbak? Banyak banget. Kenapa Mbak kok pada pindah ke Bogor Mbak? Kan kalau misalkan, apalagi kan kalau rumah aku di puncak, jadi mereka tuh kayak pengen ketenangan gitu, suasana yang adem gitu. Kan kalau di Jakarta benar-benar kayak hiruk pikuk banget. Betul sekali. Jadi tadi ya teorinya betul banget kayak gitu. Pokoknya orang itu karena kemudahan transportasi Bogor ke Jakarta itu cepat ya Mbak? Berarti Mbak bisa naik kereta ya Mbak? Ya, naik kereta bisa. Banyak kan yang orang Bogor kerja Jakarta? Banyak. Banyak ya kayak gitu. Karena aku sendiri pernah ke Bogor, ke puncaknya pas itu banyak nggak sih Mbak kalau hari Minggu atau Sabtu itu platnya B semua. Kadang-kadang di jalanan pada marahan gitu Mbak. Iya. Sering kan Mbak? Aku nggak pernah keluar rumah Sabtu Minggu saking malesnya. Iya, plat B semua itu. Ya gitu. Apalagi Disiram aja Mbak orangnya yang marah-marah. mana? Yang marah-marah. Yang marah-marah orangnya disiram aja Kak. Biasanya yang marah orang Bogor ya Mbak. Kalau ada yang buang sampah sembarangan itu Mbak. Atau Iya. aku pernah lihat soalnya Mbak. Berkali-kali dulu. Sabtu Minggu itu kan. Zaman masih SMA gitu.
Pernah. Ya pokoknya gitulah, asik kan di sana. Pokoknya kalau teman-teman dari Bogor atau dari Bandung itu biasanya tiap Sabtu Minggu itu tidak pernah keluar rumah atau orang Garut. Karena emang macetnya itu kayak setan, ya nggak, Mbak? Iya, aku aja Sabtu kan sekolah tuh. Heeh. Terus kalau pulang tuh bisa nyampe 5 jam di perjalanan. Oh iya, 5 jam. Iya. Padahal 5 jam itu kalau di Jogja bisa sampai ke mana ya 5 jam itu? Jauh banget 5 jam itu udah sampai Jawa Timur itu bisa. Ya gitulah. Kalau di sini dia sampai Danau Toba itu. Oh, udah sampai Danau Toba, Mas. Iya udah. Iya, jauh. Ya namanya macet itu. Pokoknya coba besok kapan-kapan ke Bogor, teman-teman. Mencoba rasanya macet hari Sabtu dan Minggu. Soalnya daripada itu pokoknya baru selesai macet itu jam 10 ke atas ya, Mbak? Minggu jam 10 ke atas ya. Nah, gitulah. Ya, sabar ya, Mbak. Oke, gitu aja mungkin teman-teman. Sekian dari saya. Selamat sore. Nanti malam kita lanjutin lagi untuk belajar yang tadi istilah-istilah sama perhitungan. Mungkin cukup sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat